Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nulia dengan NIM 33 di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi. Nah, dengan mata kuliah kajian matematika SMA dan dosen pengampu Dr. Bunita Hirza MPD dan Bapak Muslimin MPD. Nah, di dalam turunan fungsi ini ada 4 subtema. Yang pertama, definisi turunan, aturan pencarian turunan, definisi turunan di suatu fungsi di suatu titik, definisi laju perubahan nilai fungsi. Di sini ada definisi fungsi. Nah, turunan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya, fungsi f menjadi fungsi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Nah, laju perubahan nilai fungsi f di mana x menuju fx pada x sama dengan a dapat ditulis. Nah, seperti pada grafik gambar seperti ini. Selanjutnya, f aksen x sama dengan limit x mendekati 0, f dikali a plus h minus f dikali a per h. Nah, limit ini kita sebut turunan atau diferensial dari fx pada x sama dengan a. Nah, jika fx-nya itu adalah suatu fungsi yang kontinu pada selang minus tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga, berlaku limit h mendekati 0, f dikali x plus h minus fx per h itu sama dengan f aksen x atau turunan pertama dari fx. Sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f dikali x plus h minus fx per h. Nah, jika nilai limitnya ada, fungsi f dikatakan diferensial di x dan f aksen x disebut fungsi turunan dari f. Nah, turunan dari y itu sama dengan fx. Seringkali kita tulis dengan y aksen sama dengan f aksen x. Nah, notasi dari y aksen sama dengan f aksen x juga dapat ditulis dy per dx sama dengan dfx per dx. Persamaan diferensial itu merupakan persamaan yang membuat turunan satu atau beberapa fungsi yang tak diketahui. Nah, di sini ada contoh persamaan diferensial. Yang pertama itu y aksen sama dengan 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 1 dikali y plus 1 dapat ditulis dalam bentuk dy sama dengan 3x pangkat 2 per x pangkat 3 plus 1 y plus 1 itu sama dengan dx, atau kita jabarkan lagi menjadi y aksen minus 3x kuadrat plus x pangkat 3 plus 1 dikali y, itu hasilnya akan menjadi 3x pangkat 2 per x pangkat 3 plus 1. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x plus 5. Nah, fungsi turunan dari fx sama dengan x3 pangkat 5, x pangkat 3 plus 5 itu, nah, sini kan f-nya itu x plus h, jadi x plus h pangkat 3 plus 5 menjadi, kita jabarkan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2h plus 3x h kuadrat plus h kuadrat plus 5. Nah, di sini f aksen x-nya itu limit h mendekati 0, f x plus h minus fx per h. Maka didapat hasilnya itu x pangkat 3 plus 3x pangkat 2h plus 3x pangkat 2 plus h kuadrat plus 5 minus 3x pangkat 3 plus 5 per h. Nah, maka didapat hasilnya itu 3x per 2. Nah, selanjutnya itu aturan pencarian turunan. Nah, di sini aturan pencarian turunannya yang pertama itu adalah aturan konstanta dan aturan pangkat, terus turunan hasil kali dan hasil bagi. Nah, di sini turunan suatu fungsi f adalah fungsi
selain f aksen, jika f aksen x sama dengan x pangkat 3 plus 7x adalah rumus untuk f. Nah, karena itu maka hasil dari f aksen tadi, x pangkat 3 plus 7x tadi adalah rumus untuk f aksen. Nah, di sini ada aturan konstansa dan juga aturan pangkat. Nah, yang pertama, aturan konstansa dan aturan pangkat itu, yang pertama teorema A-nya itu, jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sebarang x itu f aksen x sama dengan 0, yakni dxk itu sama dengan 0. Kita buktikan f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h minus fx plus h. Kita ganti menjadi limit h mendekati 0 k minus k per h menjadi limit h mendekati 0, limitnya itu 0. Yang kedua, teorema B, aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka jika fx-nya sama dengan 1, maka dx-nya itu sama dengan 1. Terbukti dari f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h minus fx per h. Maka didapat hasilnya itu 1. Teorema C, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan positif, maka f aksen x yaitu nx pangkat n minus 1. Teorema D, aturan kelipatan konstanta. Jika k suatu konstanta dan suatu fungsi terdiferensial, maka kf aksen x itu sama dengan menjadi k dikali f aksen x, yakni dx k dikali fx sama dengan k dikali ds dikali fx. Teorema E, aturan jumlah. Nah, jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensial, maka f plus g aksen x itu menjadi f aksen x plus g aksen x. Aturan selisih sama f minus g aksen x menjadi f aksen x minus g aksen x. Nah, sebagai contoh, tentukan turunan dari 5x pangkat 2 plus 7x minus 6 dan 4x pangkat 6 minus 3x pangkat 5 minus 10x pangkat 2 plus 5x plus 16. Yang pertama kita menggunakan teorema F. 5x kuadrat plus 7x minus 6 dx yang ini 5x kuadrat plus dx 7x minus dx 6. Kita menggunakan teorema D, 5-nya kita taruh depan, 5dx x kuadrat plus 7dxx minus dx 6. Sekarang yang selanjutnya kita menggunakan teorema CBA, yaitu 5 dikali 2x plus 7 dikali 1 plus 0, menghasilkan 10x plus 7. Selanjutnya definisi turunan fungsi di suatu titik. Misalnya, fungsi f terdefinisi pada suatu selang terbuka, misalnya a, b. Dan misalkan C itu merupakan anggota dari A, B. Turunan F di titik C dilambangkan dengan F aksen C didefinisikan sebagai F aksen C itu sama dengan limit delta X mendekati 0 F C plus delta X minus F dikali C itu per delta X. Nah, contohnya ada sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus sehingga kedudukannya setelah X detik memenuhi persamaan. Fx sama dengan 6x pangkat 3 plus x pangkat 2 dengan Fx dinyatakan dalam meter. Tentukan kecepatan rata-rata benda dalam waktu 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 3. Fx plus delta x minus Fx per delta x. 6 dikali 3 per 2 plus 3 per pangkat 2 minus 6 dikali 2 pangkat 3 plus 2 dikali 2 pangkat 3 bar 3 minus 2 itu hasilnya 119. Jadi kecepatan rata-ratanya itu
adalah 119 meter per second. Selanjutnya definisi laju perubahan nilai fungsi. Nah, di sini misalkan fungsi y sama dengan fx terdefinisi di sekitar x sama dengan c dengan limit x mendekati 0, fc plus h minus fc per h. Nah, jika nilai limitnya itu ada, tentu limit tersebut dapat ditulis dalam bentuk lain. Kita misalkan x sama dengan c plus h, maka h-nya itu sama dengan x minus c. Nah, jika h mendekati 0, maka x mendekati c. Dengan demikian, limit h mendekati 0, fc plus h minus fc per h itu sama dengan limit x mendekati c, fx minus fc per x minus c. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.